Sorotan Dunia Islam. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi, rekan Dakta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada kebijakan pemerintah yang berbau Islamfobia. Menurutnya, pesan berbau Islamfobia biasanya dilakukan antar warga negara. Pernyataan itu disampaikan Mahfud merespon tanggapan seorang netizen terhadap unggahannya dalam salah satu akun Instagram yang bertanya pendapat Mahfud mengenai tulisan aktivis media sosial Denny Siregar. Rekan Dakta, dalam segmen Sorotan Dunia Islam kita akan bahas hal ini bersama pimpinan redaktur tabloid Media Umat, Mujianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mujianto. Pak Mujianto, Mahfud MD sudah menegaskan bahwa pemerintah tidak anti Islamfobia. Secara umum Pak Mujianto mencermati ini seperti apa, Pak? Mm-mm. Ya, umat Islam atau bahkan justru aktivis-aktivis pergerakan Islam itu sangat merasakan betapa pemerintah itu lebih condong kepada mereka-mereka yang selama ini dianggap menyerang umat Islam. Ya. Misalnya kasus terbaru ya bagaimana pelaporan yang disampaikan oleh umat Islam, khususnya itu kepada mereka-mereka yang selama ini sebagai buzzer, itu kan tidak mendapat tanggapan yang positif gitu ya dari pemerintah gitu. Dan seolah-olah memang mereka itu menjadi corong gitu ya. Karena tidak langsung berarti dia jadi corong dari kepentingan pemerintah yang kita tahu bahwa suara-suara mereka itu anti banget gitu ya, yang fobia banget gitu terhadap Islam. Ya, termasuk yang terbaru ini adalah bagaimana cuitan Denny Siregar yang menuliskan tulisannya adikku calon-calon teroris yang abang sayang itu dengan mengunggah gambar anak-anak kecil yang menggunakan ikat kepala dengan tulisan la ilaha illallah. Ini dianggap sebagai calon teroris. Ini kan kurang ajar dan memang sudah kelihatan sekali ini menunjukkan adanya Islam. Sementara si Denny ini kan sudah berkali-kali di kasus di Garut misalnya dilaporkan, nggak ada kelanjutannya sampai sekarang. Jadi mungkin saja bisa jadi bilang nggak ada Islamfobia, tapi kan di belakang itu ya ini dilakukan misalnya ingin menghapus tentang ajaran Islam di dalam buku Madrasah Aliyah ya kelas 12 yaitu yang membahas tentang khilafah dan jihad gitu ya. Nah, ini kan terus kalau menghapus itu apa namanya gitu kalau nggak dikatakan dengan tidak suka kenapa harus dihapus kan begitu. Nah, meskipun bilangnya dia ada sejarah, ada orang yang mengungkap tentang sejarah Islam sebenarnya itu juga tidak boleh. Jadi antara bahasa-bahasa narasi politik gitu ya dengan fakta-fakta, maka ini rakyat itu merasakan adanya perbedaan yang bertolak belakang. Baik, Pak Mujianto, ini Mahfud MD juga sempat mengajak dialog dengan judul Islamfobia lawan radikalisme dan spiritualitas. Ini dari 3 kata ini bagaimana Pak Mujianto melihatnya? Yang pertama tentu bahwa Islamofobia itu ada di mana-mana, itu fakta. Sampai kemudian PBB kan membuat hari anti Islamofobia. Ini kan pasti ada, kan? Pasti ada. Karena apa? Faktanya juga di mana-mana terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tadi radikalisme. Nah, radikalisme itu saya kira seperti banyak dikatakan oleh para penggerak, akademisi juga. Radikalisme itu adalah bahasa politik gitu ya. Bahasa politik yang digunakan untuk
memukul lawan-lawan politik gitu ya. Karena apa? Karena pada dasarnya itu menjadi senjata dan dia seolah-olah radikalisme itu diikatkan dengan terorisme, padahal tidak ada hubungannya secara langsung gitu ya. Jadi ketika war on terrorism itu sudah nggak ada, terorisme sudah nggak ada, kemudian diperluas lagi menjadi war on radikalisme, kemudian diperluas lagi war on terrorism. Ini adalah bahasa-bahasa politik untuk kalau secara global itu jelas sekali kok untuk memukul Islam gitu ya. Kalau di sini mungkin sekarang untuk memukul lawan-lawan politik mereka yang menyuarakan kebenaran dan seterusnya gitu ya. Nah, satu lagi tadi apa tadi? Spiritualitas. Spiritualitas itu adalah sesuatu yang memang mestinya ada dimanapun ya. Kalau negeri ini negeri Muslim mestinya ya pejabat itu ya harus punya spiritualitas kalau dia mau menjadi pejabat yang baik. Karena apa? Spiritualitas itu kan berarti ada hubungan dengan Sang Pencipta, ada ketakutan untuk berbuat buruk dan seterusnya. Dan faktanya kan ini jauh gitu ya. Bagaimana orang berbohong di negeri kita, membunuh orang dibilang tembak-menembak dan seterusnya lah, banyak kasus itu sekarang. Bahkan kemarin itu kan orang yang bicara radikal itu ternyata ditangkap KPK, gitu, ternyata korupsi ya misalnya itu, bahkan dia seorang rektor begitu kan. Nah, ini kan menjadi fakta berikutnya bahwa radikal itu menjadi alat saja untuk kepentingan menutupi ya topeng dan seterusnya gitu. Jadi saya kira spiritualitas itu masih ada di tengah masyarakat kita, tapi kelihatannya mulai menipis gitu ya di tengah-tengah para pejabat elit politik yang semakin mau hidup dengan maunya sendiri, tidak takut dengan persoalan akhirat kelak begitu. Kalau dengan pendidikan di tingkat satuan sekolah begitu Pak Mujianto, apa yang juga seharusnya muatan-muatan pendidikan juga harus dipahami oleh anak peserta didik kita, Pak? Ya, yang pertama tentu negeri kita ini kan negeri Muslim. Semestinya anak-anak didik itu dibekali dengan ilmu agama yang cukup, ya. Bukan ilmu agama yang ala kadarnya, ya. Karena apa? Dengan ilmu agama yang cukup, dia akan terjaga perbuatannya, sikapnya, gitu ya, untuk tidak kemudian berbuat yang jahat, berbuat yang maksiat begitu ya dalam bahasa agamanya. Nah, ini yang saya kira mestinya harus banyak porsinya, tidak seperti sekarang nih pendidikan agama, apalagi kalau di sekolah-sekolah yang mohon maaf ini sekolah-sekolah yang negeri gitu ya, porsi agamanya semakin sedikit gitu. Bagaimana mungkin membentuk sebuah anak didik berkarakter Islami ya, karena mereka memang Muslim, tapi bekalnya nggak ada gitu loh. Ya, akhirnya yang jadi nanti ketika dia jadi pejabat, dia sudah kehilangan spiritualitas. Karena memang nggak cukup, dia hanya sekolah menjadi pintar, menjadi cerdas, tapi tidak punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut dengan akhirat, tidak takut dengan dosa dan seterusnya, tidak takut korupsi dan seterusnya. Itu kan dari produk sebenarnya, produk dari pendidikan yang itu mestinya porsi pendidikan agama itu lebih besar dibandingkan porsi-porsi yang pendidikan yang kadang-kadang kita menjadi heran anak-anak itu disejali pendidikan yang tidak dia butuhkan gitu kan. Tapi agama yang itu menjadi landasan kehidupan itu justru dikurangi. Jadi kebalik-balik. Akhirnya yang terjadi muncul sosok-sosok yang mementingkan duniawi seperti sekarang ini dan sosok-sosok yang memperturutkan hawa nafsu. Itu yang kita lihat sekarang ini. Baik, termasuk juga selain di satuan pendidikan juga di lingkungan keluarga mungkin Pak Mujianto ya. Mengingat juga kan bagaimanapun kan anak waktunya lebih banyak juga di rumah. Iya, memang kita juga harus sadari juga di rumah juga sangat penting ya. Sudahlah begitu, jika sekolah kurang agama, faktanya kan di rumah juga agamanya kurang gitu ya. Orang tua tuh kan begitu juga. Orang tua sekarang itu sudah berjibaku untuk menghidupi dirinya dan menghidupi keluarganya, mendidik anaknya itu menghidupi anaknya untuk bisa sekolah karena sekolah mahal, kesehatan mahal, ya macam-macam ini sekarang mahal. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan
anak-anak itu mendapatkan pendidikan agama yang cukup di saat orang tuanya sendiri menghadapi kehidupan yang berat gitu kan. Semestinya makanya memang orang tua mau nggak mau harus melakukan itu ya. Tapi sebenarnya anak-anak itu kalau dihitung waktu di sekolah kan masih lumayan panjang. Nah itu mestinya dibekali dengan ajaran agama yang lebih mapan, yang dia paham, yang dia lebih punya landasan sehingga ketika dia keluar dari sekolah itu sudah punya bekal yang cukup. Nah, kalau mengharapkan sekarang ini di rumah orang tuanya juga sibuk, orang tuanya juga pendidikan agamanya juga kurang karena produk agama sekolah yang sekuler juga gitu ya. Jadi ini kan menjadi berat begitu. Ya, artinya juga sebenarnya pendidikan tidak melulu tanggung jawab sekolah, Pak Mujianto ya, tapi juga orang tua yang tadi mungkin Pak Mujianto singgung, background pendidikan orang tua yang dulu mungkin juga kolot begitu, ketika dengan dinamika yang terjadi itu juga harus disesuaikan perkembangan zaman ya Pak. Iya, memang orang tua kita kan tahu bahwa benteng akhlak gitu bagi anak itu ya terakhir memang di orang tua, di keluarga gitu ya. Nah, tetapi begini, bahwa keluarga itu kan ada di dalam sebuah sistem yang besar. Ya, keluarga dalam sistem yang besar dan dia tidak hanya menyangkut bagaimana mendidik anak, tapi juga bagaimana berekonomi, bagaimana bermata pencarian dan sebagainya. Ini juga terkait dengan urusan globalnya. Nah, ketika sistem globalnya ini tidak mendorong ke arah sana terbentuknya anak-anak yang soleh gitu ya, tapi mendorong untuk terbentuknya anak-anak yang cerdas saja atau kaya saja, berprestasi saja, itu kan akan menimbulkan atmosfer yang berbeda manakala sistem itu mendorong rakyatnya menjadi orang-orang yang soleh gitu ya, soleh dalam agamanya, kemudian menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, jadi bagaimana mungkin kita akan menghasilkan sosok-sosok anak yang soleh ketika misalnya media-media televisi, ya media-media sosial itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak mendukung ke arah itu, gitu kan? Nah, televisi juga begitu, ya, pendidikannya di sekolah juga begitu, ya. Kemudian media sosialnya juga begitu, kebijakan pemerintahnya juga begitu. Dulu sampai ada misalnya dituduh bahwa anak yang suka ke masjid itu adalah radikal, ya, yang soleh wajahnya imut-imut itu radikal, celana cing radikal. Coba bayangkan, kalau sudah begitu, orang tua jadi takut mendorong anaknya ke masjid. Wah, takut nanti jadi radikal. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya anaknya dibiarkan. Akhirnya jadilah mereka kayak Citayam Fashion Week itu, anak dibiarkan kayak begitu lontang-lantung di jalan, itu malah kemudian bisa jadi orang tuanya bangga kayak begitu. Padahal ini kan akan menghasilkan anak-anak yang mohon maaf itu akan menjadi loss gitu ya, loss, generasi yang loss, yang bagaimana mungkin kita berharap negeri ini akan berkembang maju pesat kalau kemudian anak-anak seperti itu tidak punya visi kehidupan ke depan, ya hanya sekedar cari uang, ya hanya sekedar pokoknya di mana ada yang endorse dia mau, ya, dan mau melakukan apa saja demi uang dan seterusnya. Coba bayangkan, ini kan sebuah jurang ya bagi generasi-generasi itu untuk untuk kemudian menjerumuskan generasi ini ke masa yang mungkin lebih kelam gitu ya. Karena apa? Karena kurangnya dukungan dari sistem kepada subsistem, ya, keluarga, subsistem sekolah, ya, subsistem masyarakat dan seterusnya. Baik, Pak Mujianto, terima kasih waktunya bersama Dakta, Pak. Salam sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian rekan Dakta segmen Sorotan Dunia Islam bersama pimpinan redaktur Tabloid Media Umat Mujianto.